Di tengah isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, KPU menggelar simulasi pemungutan suara pemilu 2024 yang diikuti oleh 100 responden yang terdiri dari perwakilan partai politik, akademisi, LSM bidang kepemiluan, dan sejumlah pejabat KPU. Ketua KPU Pusat Ilham Saputra menegaskan bahwa dengan digelarnya simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2024 ini, mempertegas sikap KPU bahwa pihaknya taat kepada amanat konstitusi sebagai penyelenggara pemilu setiap 5 tahun sekali. KPU tak ingin terlibat dalam perdebatan penundaan pemilu dan bekerja sesuai dengan kesepakatan tahapan pemilu yang telah disetujui oleh Komisi 2 DPR dan pemerintah menuju tanggal 14 Februari 2024 yang akan datang. KPU RI periode 2017-2022 terus akan berkomitmen menyelenggarakan pemilu 2024 sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang ada. Ya, KPU akan bekerja untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilu 2024. Ya, seperti itu ya. Jadi nggak ada lagi tuh isu-isu penundaan, dan KPU tidak masuk dalam ranah itu. KPU ini penyelenggara. KPU ini melaksanakan undang-undang, menurunkan undang-undang. Dan KPU sudah mengeluarkan SK nomor 21 tahun 2022, hari H tanggal 14 Februari tahun 2024. Anggota komisioner KPU terpilih periode 2022-2027 yang turut menjadi responden dalam penyederhanaan surat suara simulasi pemilu 2024, Betty Epsilon Idrus, mengapresiasi langkah pimpinan KPU yang telah menyelenggarakan simulasi pemungutan suara pemilu 2024 dengan penyederhanaan surat suara yang nantinya akan menjadi masukan bagi pimpinan KPU selanjutnya. Namun ia belum bisa memastikan bahwa penyederhanaan surat suara ini akan digunakan pada pemilu 2024 yang akan datang karena masih perlu berproses dalam pembahasan bersama DPR dan pemerintah selanjutnya. Upaya untuk melakukan perbaikan, kemudahan dalam tata cara memberikan surat suara, tentu ini bisa kita apresiasi. Tapi ketentuan misalnya gimana, apakah akan mempengaruhi jenis pemilih itu kan ada 3, Mas. Pemilih tetap, pemilih tindakan, dan juga pemilih khusus kan, begitu. Nah, itu tentu menjadi hal-hal yang tetap harus dipelajari dalam hal memperbaiki yang sudah diinisiasi sekarang. Berbeda dengan pemilu 2019 lalu yang menyajikan 5 lembar surat suara, dalam simulasi ini KPU mencoba menyederhanakan surat suara menjadi 3 lembar di TPS pertama dan 2 lembar pada TPS kedua. Dalam TPS pertama, saya menerima 3 surat suara yang dibedakan dari pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilu legislatif pada lembar pertama, pemilihan anggota DPD pada lembar kedua, dan pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota pada lembar ketiga. Tak jauh berbeda, TPS kedua menyajikan 2 surat suara, di mana lembar pertama berisikan pemilu presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan anggota DPD, dan lembar kedua berisikan pemilihan umum DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Setelah sampai di bilik suara, cara memilihnya pun tetap sama seperti pemilu-pemilu sebelumnya, dengan cara dicoblos menggunakan paku yang telah disiapkan dalam tempat pemungutan suara. Setelah memilih, surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara dan menyelupkan jari ke tinta sebagai tanda bahwa Anda telah berpartisipasi dalam simulasi pemilu 2024. Terima kasih, Mbak. Penyederhanaan surat suara dalam pemilu 2024 yang akan datang ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah ramah lingkungan karena tidak seperti pada Pilpres 2019 yang lalu karena menggunakan 5 surat suara. Yang kedua adalah menghemat anggaran pemilu karena tadi seperti yang dikatakan oleh Ketua KPU Pusat Ilham Saputra yang menyatakan bahwa akan mengefisiensikan anggaran sebesar 60% dengan penyederhanaan surat suara ini. Yang ketiga, mempermudah tugas dari petugas TPS karena kalau kita ingat pada Pilpres 2019 yang lalu begitu banyak korban berjatuhan karena kelelahan dalam bertugas di pemilu 2019 yang lalu. Dan yang terakhir, meningkatkan partisipasi publik dan pemilih dalam pemilu 2024 yang akan datang. Ausrion Dholu, Robin Kitt, Jakarta.